siswa cerdas. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jumpa lagi di Zona Belajar SD Negeri 2 Kendari. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga, 4, 5, dan 6. Tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi perkembangbiakan hewan, mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks melalui kata tanya, membandingkan karakteristik kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN dan kerjasama yang terjalin, mengidentifikasi nilai yang terdapat pada sila ketiga dan kelima Pancasila. Kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan yang terdiri atas ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio pada calon individu baru tumbuh di dalam telur. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam rahim induknya. Ovovivipar perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Seperti pada animasi berikut ini. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pada hewan ovipar yaitu ayam, fakta tentang hewan. Ayam hidup di darat sebagai hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Kemudian bergerak dengan kaki. Letak geografis yang cocok untuk habitat ayam yaitu dataran rendah. Pada contoh vivipar yaitu kucing, fakta tentang hewan kucing, hidup di darat sebagai hewan pemakan hewan lain dan bergerak dengan kaki. Letak geografis yang cocok untuk habitat kucing yaitu dataran rendah. Pada contoh ovovivipar, pada hewan ular, fakta tentang ular, hidup di darat sebagai hewan pemakan hewan lain, bergerak melata, dan letak geografis yang cocok untuk habitat ular yaitu dataran tinggi. Siswa cerdas, tugas pertama kalian menentukan hewan yang tergolong sebagai perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar seperti kuda, penguin, bebek, ikan, dan kelelawar. Ada satu lagi nih siswa cerdas, rusa bawean. Nah, berikut gambar dari rusa bawean. Ini adalah salah satu hewan yang dilindungi. Hanya saja populasi hewan dari rusa bawean ini semakin berkurang. Untuk mengetahui rusa bawean, yuk kita membaca sebuah teks yang berjudul Rusa Bawean. Rusa bawean, hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting,
kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya, sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17 sampai 21 dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 2 dini hari sampai pukul 5 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Nah, siswa cerdas, dalam teks tadi kita bisa menemukan informasi penting pada setiap paragraf seperti rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Ini terdapat pada paragraf pertama. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya, sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Nah, informasi penting ini terdapat pada paragraf kedua. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Nah, informasi penting ini terdapat pada paragraf ketiga. Kalian bisa menemukan informasi penting lainnya ya. Selain informasi penting yang biasanya terdapat pada sebuah teks, kita juga bisa membuat kalimat berdasarkan teks dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kata tanya adalah kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu, baik berupa orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan, situasi, dan sebagainya. Setiap kata tanya memiliki fungsi masing-masing. Seperti kata tanya apa, fungsinya untuk menanyakan benda, hal, dan hewan. Siapa berfungsi untuk menanyakan orang. Mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan. Tugas kedua kalian menuliskan beberapa pertanyaan dari teks yang berjudul Rusa Bawean dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, karakteristik beberapa negara ASEAN yang memiliki kesamaan seperti pada negara Indonesia dan Singapura. Siswa cerdas, silakan membaca teks singkat berikut. Maka kita temukan kesamaan dari karakteristik kedua negara yaitu Indonesia dan Singapura yang kita tuliskan dalam sebuah diagram Venn. Bisa dilihat huruf yang berwarna hitam menunjukkan tentang fakta kedua negara tersebut. Sedangkan huruf yang berwarna merah yang tepat berada di tengah diagram Venn sebagai kesamaan karakteristik kedua negara ASEAN tersebut. Dalam negara kita, Indonesia, kerjasama itu tertuang di dalam penerapan nilai Pancasila pada sila ketiga Pancasila yang melambangkan pohon beringin dengan bunyi Persatuan Indonesia. Beberapa nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila dengan menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Menjaga dan memperjuangkan nama bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air Indonesia, berjiwa patriotisme, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh-contoh tentang persatuan Indonesia yang dituangkan melalui kegiatan kerjasama,
gotong royong, dan sebagainya. Pada sila kelima Pancasila yang melambangkan padi dan kapas, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mencakup nilai bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, cinta kepada tanah air Indonesia, menolong sesama, dan mengutamakan kepentingan umum. Cukup banyak contoh pada penerapan nilai sila kelima Pancasila. Tugas ketiga siswa cerdas yaitu menentukan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sila ketiga Pancasila dan sila kelima Pancasila. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa.